Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, seperti biasa pemirsa, kita ucapkan bagi Anda selamat bergabung dalam program ini. Insyaallah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan begitu banyak faedah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, dan kita berikan kesempatan bagi Anda bisa interaktif secara langsung kepada Ustadz. Tentunya kita akan prioritaskan bagi penelpon yang ingin bertanya langsung nantinya. Silahkan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Line telepon kami buka nanti setelah mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz di 0331 544 6087. Kemudian kita juga undang Anda bisa bertanya melalui fasilitas chat ya yang ada di website kami di www.dewanfatwa.com. Malam hari ini sudah bersama kami Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu. Lama tidak bertemu Ustaz ya. Alhamdulillah ala kulli hal, ya mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ya senantiasa memiliki semangat untuk beribadah, menuntut ilmu agama. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, ya malam hari ini tentunya di kesempatan live interaktif, sekali lagi kita juga undang seluruh pemirsa untuk follow akun-akun sosial media kami, baik itu di YouTube, Facebook, Telegram dan juga Instagram ya, untuk mendapatkan berbagai faidah juga melalui media sosial yang tentunya kita pergunakan sehari-hari. Tapi sebelum kita bacakan, sudah ada beberapa yang masuk di meja redaksi kami. Kita akan dengarkan bersama satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Tafadhol Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang senantiasa membimbing kita semua dan memuliakan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama dan memudahkan segala urusan kita dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa kita diciptakan untuk beribadah, maka tidak ada waktu atau batas akhir dalam beribadah. Bagaimanapun kondisi seorang hamba, maka dia tetap dalam kondisi ibadah. Maka sesuatu yang telah dilakukan, ibadah dan ketaatan yang telah dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ya seorang hamba yang bila melakukan suatu ibadah dia senantiasa continue dalam beribadah. Ya, continue dalam beribadah. Kendati mungkin dalam sebagian kondisi dan keadaan dia tidak bisa meningkatkan kuantitasnya, maka hendaklah continue dalam beramal untuk senantiasa menjaga kualitasnya, kendati sederhana tapi amalan yang continue, yang berkualitas, itulah yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah sesungguhnya hakikat keistiqomahan sampai seorang ya sampai akhir hayatnya.
Nabi SAW ditanya, ayyu amali ahabbu ilallah? Qal adwamuha wa in qal. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus, kendati ya sederhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk berubudiyah dan juga ya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat membuka di kesempatan malam hari ini. Kita juga berkesempatan untuk menyapa beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam Relay RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Binbah Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Baik, sekali lagi untuk Anda pemirsa yang baru bergabung, belum terlalu terlambat ya, karena kita baru saja dengar satu mukadimah pembukaan yang disampaikan oleh Ustadz. Kita berikan kesempatan bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan live interaktif kita, yakni keimanan, doa, dan zikir. Silahkan ya bertanya secara langsung di line telepon 0331 544 6087. Kita batasi satu penelpon, satu pertanyaan, dan silakan Anda menyebutkan nama, kemudian lokasi Anda berasal dari mana. Baik Ustaz, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan dulu Ustaz pertanyaan sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama Ustaz, datangnya dari saudari Meila di Purwakarta, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz izin bertanya, benarkah perkataan seperti ini bahwa dalam mempelajari, memahami bahasa Al-Qur'an kita perlu belajar filsafat? Karena bahasa Al-Qur'an itu ilmiah, sehingga kita boleh sebagai seorang muslim belajar filsafat dan quote. Sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa memahami bahasa Al-Qur'an Ustadz? Apakah benar dalam memahami Al-Quran pun bisa cukup dengan akal dan rasio saja, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada saudari Meila ya, di Purwakarta. Barakallahu fiik. Pertama yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran baik secara lafaznya dan juga maknanya. Jadi Al-Quran kalamullah, perkataan Allah, lafaz dan maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu kepada nabinya. Naam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu bergegas atau bersegera atau terburu-buru ya, sehingga mempercepat untuk menggerak-gerikkan lisanmu dalam baca Al-Quran. Kami akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan juga kami akan menjelaskannya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai landasan kita beragama, yang di dalamnya tentang keimanan, tentang ibadah, tentang segala yang kita butuhkan dalam beragama ini. Dan Rasul SAW telah memahaminya dan juga telah mengajarkan kepada umatnya. Dan para sahabat juga telah memahami agama ini yang berlandaskan Al-Quran dan juga penjelasan Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka yang dibutuhkan oleh seorang muslim di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, adalah memahami bahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran, memahami bahasa Al-Quranul Karim, yaitu bahasa Arab, dan memahami istilah-istilah agama yang semua hal itu tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka dalam hal ini seorang muslim tidak membutuhkan filsafat dalam memahami agama ini. Dia hanya membutuhkan akal yang sehat, akal yang cerdas, yang menerima apa yang datang dari Allah dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam memahami ilmu alat, yaitu bahasa Arab, dan juga kaidah-kaidah
ilmiah yang telah jelaskan oleh para ulama. Adapun filsafat, ya, orang yang cerdas tidak butuh filsafat, apalagi orang yang jahil, orang yang awam, ya, karena akan membingungkan. Karena beragama bukan hanya ya, semata dengan rasio, ya, dengan akal, ya, tapi kita menggunakan akal. Nah, oleh karena itu dalam hal ini tidak benar bahwa memahami agama dengan filsafat, tidak. Karena filsafat hasil atau teori atau ya sebuah teori yang atau cara berpikir yang hanya semata-mata menggunakan akal, ya. Jika halnya demikian itu hanya sebatas urusan dunia, ilmu umum, maka bisa benar dan bisa salah. Tapi semua pemahaman atau teori yang digunakan ahli filsafat dalam memahami agama, apalagi dalam memahami Al-Quran, maka itu jelas hal yang keliru. Apalagi secara khusus dalam memahami keimanan. Maka kembali lagi kita sampaikan bahwa untuk memahami Al-Quran dan hadis kita hanya membutuhkan, ya, pertama memahami ilmu alat dengan benar, kemudian memahami kaidah-kaidah ilmiah, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, ya, yang telah dijelaskan oleh para ulama, istilah-istilah tersebut. Nah, kemudian dalam memahami Al-Quran kita membutuhkan akal yang sehat, akal yang cerdas, yaitu akal yang menerima kebenaran datang dari Allah, bukan akal yang menghakimi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka yang cerdas, yang jenius mengatakan orang yang jenius tidak butuh filsafat. Orang yang awam malah sama sekali membingungkan, menyesatkan mereka. Maka bersungguh-sungguhlah dalam memahami, ya, ilmu Al-Quran, bersumberkan Al-Quran, kemudian memahami bahasa Arab yang merupakan ilmu alat. Maka barang siapa yang tidak memahami bahasa Arab, maka sulit bagi dia memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat yang dari Melia. Kemudian kita akan bergeser ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, Ya, nah. dari Ummu Kanza di Bojonegoro, Jawa Timur. Bismillah, semoga seluruh tim Dewan Fatwa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz izin bertanya, apakah ada pahala atau keutamaan tersendiri untuk seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia dan memutuskan untuk tidak mencari pasangan hidup dan meniatkan diri untuk membesarkan putra-putrinya? Kemudian boleh tidak seseorang berdoa meminta agar suaminya rahimahullah adalah jodohnya di dunia dan akhirat, karena kita tidak tahu takdir Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Ummu Khansah, ya. Nah, barakallahu fiik. Tentu sebelumnya, ya, kita mendoakan semoga beliau mendapatkan pasangan yang soleh gitu, ya. Karena sesungguhnya kesendirian di dalam menjalani hidup ini tanpa ada pasangan hidup, ini hal yang sungguh sangat berat, ya. Ya, sangat berat. Ya, lelaki membutuhkan pasangan itu, wanita begitu juga membutuhkan pasangan. Nah, maka disyariatkan untuk pernikahan. Ya, apalagi dalam mengurus, ya, membiayai anak, membesarkan mereka. Maka dalam hal ini, ya, tidak tepat, ya, kalau atau hanya sekedar ingin membesarkan atau ingin mendidik putrinya, kemudian dia setelah meninggal suaminya, dia tidak berniat lagi untuk menikah. Maka yang lebih tepat itu memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepadanya, ya, pengganti suami yang lebih baik, ya, yang soleh, bahkan yang mungkin yang memiliki kecukupan dalam, ya, ekonomi, sehingga juga akan meringankan beban dia dan juga akan bisa membantu untuk, ya, mendidik dan juga membesarkan anak-anaknya. Maka memohonlah yang terbaik kepada Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian adapun doa tadi, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka bersama keluarga-keluarganya di surga kelak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahina.
Jadi orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka yang dalam keimanan dan kebaikan tersebut akan kami kumpulkan mereka ya di dalam surga, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap amalannya. Allah tidak akan mengurangi amalan mereka masing-masing. Jadi meminta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita harus berpindah dari satu titik takdir ke takdir yang lain dengan usaha. Nah, Allah mentakdirkan suami ibu meninggal dunia. Nah, maka kita pindah ke takdir yang lain, memohon kepada Allah dengan berdoa semoga diberikan pengganti yang lebih baik, yang akan bisa menjadi yang akan bisa mendampingi hidup kita, membela kita, mendidik kita, dan juga menggembleng pada kebaikan, dan juga bisa membantu dalam membesarkan anak atau bersama-sama untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Maka itu yang lebih baik dari apa yang diutarakan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya nasihat ini untuk Ummu Kanza dan juga para wanita lainnya yang mungkin qadarullah mendapatkan ujian hidup yang sama Ustaz ya, ditinggal suaminya dan tetap ada tanggung jawab membesarkan seorang anak juga Ustaz ya. Dan tidak ini seorang ibu, apakah dalam Islam memang kalau mungkin anaknya masih kecil-kecil Ustaz ya, seorang anak ini tetap butuh hak untuk dibesarkan oleh seorang ayah Ustaz ya, figur ayah maksudnya? Ya, tidak diragukan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap pimpinannya. Maka yang bertanggung jawab tentunya seorang ayah, suami. Tapi dalam kondisi yang diutarakan, disampaikan Bu Ummu Khamsah tadi, bahwa memang suaminya meninggal, kemudian dia berniat tidak ingin menikah lagi dengan alasan untuk membesarkan anak, mendidik. Ya, tidak diragukan kalau dia memang suami tidak ada, maka dia yang bertanggung jawab dan keluarganya atau pamannya, kan begitu. Akan tetapi kondisi seorang terus setelah meninggal mungkin baik suaminya atau istrinya begitu kemudian dia niat untuk terus menjomblo selamanya lagi kembali atau tidak menikah lagi, ini jelas hal yang kurang tepat. Dan mungkin banyak hikmahnya bila dia menikah lagi, insya Allah orang yang soleh, orang yang baik bisa akan juga membantu dia untuk membesarkan anaknya. Tapi tentu dia selektif juga untuk memilih pasangan hidup. Jangan sampai malah semakin carut marut rumah tangganya kan begitu dengan pernikahan dia yang kedua. Nah, demikian seperti itu. Semoga jadi satu nasihat yang bisa membesarkan para wanita yang mungkin bernasib sama seperti Ummu Kanza ya. Ustaz, ada penelpon pertama kita malam hari ini dari Ibu Rosmini di Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rosmini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin menanyakan tentang jika kita itu pikiran tidak enak atau gelisah, itu yang pertama membaca doa Allahumma inni ngabduka penuh, itu seterusnya juga membaca Al-Fatihah 7 kali, juga membaca ayat 5 ayat dari surat Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 7 kali, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, juga surat Ikhlas 3 kali, surat Al-Ikhlas, juga surat Al-Falaq 3 kali, juga surat An-Nas 3 kali, kemudian diminum. Ini apa memang hadisnya seperti ini atau memang ini bagaimana? Apa yang diperbolehkan syariat atau bagaimana? Juga kalau istighfar itu di dalam sujud itu dibaca berturut-turut bisa apa enggak? Iya, Ibu, mohon maaf satu pertanyaan Ibu ya, lain kali Ibu ya. Kita yang pertama saja Ibu ya, yang berkaitan dengan bacaan tadi ya. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Rosmini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan Ustaz ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini ya. Barakallahu fik di Pacitan ya. Ya, semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian ya, dan dijauhkan oleh Allah dari keadaan, kondisi kebingungan, kesedihan, gundah gulana dan yang lainnya. Taib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan panduan kepada kita semua bahwa seorang yang sedang menghadapi mungkin dalam keadaan mungkin gelisah ya, dan banyak menghadapi ya kegelisahan ya, maka kesedihan dan yang lainnya, maka dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita untuk ya mengucapkan doa sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan juga ulama yang lain atau Ibnu Hibban, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Nabi, ma qala abdun qattu ya idza asabahu hammun aw huznun, tidaklah seorang hamba mengucapkan apabila dia mendapatkan ham, kebingungan, kebimbangan ya, huznun dan kesedihan, kemudian mengucapkan Allahumma inni abduk wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu 'azza wa jalla hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Jadi itu doa yang harus kita baca dalam kondisi ya dalam kesedihan, ya kebimbangan, dalam menghadapi urusan hidup, ya banyak hal yang mungkin problema yang membuat kita bimbang, bingung, ya sedih, maka dibaca doa tersebut, yaitu memohon kepada Allah Azza wa Jalla setelah sebelumnya kita mengakui ya tentang kelemahan diri kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, dan juga ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya hukum Allah berlaku bagi kita, dan juga semua itu ya keputusan Allah penuh dengan keadilan. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah yang diturunkan dalam Al-Qur'an, diajarkan kepada nabinya, atau yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadikan ya Quran itu sebagai penenang hati kita, ya cahaya dada kita, hati kita, kemudian menghilangkan kesedihan, menghilangkan juga kebimbangan kita. Maka barang siapa yang mengucapkan hal itu, maka Allah akan berikan ya ganti dari kesedihan jadi kegembiraan, ya kebingungan jadi ketenangan dan ketentraman. Nah, itu yang dibaca. Adapun tadi tambahan harus membaca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, kemudian akhir ayat surah Al-Baqarah, kemudian juga surat Al-Na'am, kemudian 5 ayat di surah Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian akhir dari surat Al-Baqarah, kemudian Qul huwallahu ahad. Maka secara panduan yang seperti itu tidak ada ya bacaan yang khusus seperti itu. Akan tetapi barang siapa yang mendapatkan dalam dirinya kebingungan, kebimbangan, maka hendaklah dia memperbanyak zikir, dan zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang jiwa mereka dalam kondisi tenang, tentram, ya dengan membaca Al-Quran, maka dengan berzikir kepada Allah, maka jiwa akan menjadi tenang. Maka zikir yang paling utama secara mutlak adalah membaca Al-Quranul Karim, ya hudan linnas la raiba fi, ya. Kemudian jika maksud dari menghilangkan atau meruqyah diri sendiri dengan membaca Al-Fatihah, kemudian ayat yang tadi, dan dia merasa sakit, kemudian dibacakan mungkin segelas air kemudian diminum, insya Allah tidak ada masalah, tapi tanpa meyakini bahwa itulah panduan secara khusus untuk mengatasi berbagai ya kebingungan atau kesedihan tadi. Cukuplah apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam doa yang kita bacakan tadi, dan yang juga kita sampaikan terjemahannya, itu yang harus dibaca, dan mudah-mudahan dengan demikian segala kebingungan, kebimbangan, kesedihan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini di Pacitan yang bertanya tadi seputar suatu amalan dan hukumnya ya. Kemudian kita akan bacakan kembali Ustaz pertanyaan berikutnya.
Ya. Bagi pemirsa lainnya yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan ya, 0331544687 masih kosong dan terbuka kesempatan, dan kita akan prioritaskan bagi penanya via telepon. Baik, sambil menantikan penelpon, kita bacakan kembali Ustadz di jalur website ya. Dari Saudara Usman di Kabupaten Bengkalis, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon penjelasan tentang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang larangan berbicara tentang Allah atau agama tanpa ilmu, Ustadz. Ya, nah. Ya, terima kasih kepada Saudara Usman ya di Bengkalis, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi tidak diragukan bahwa berbicara tanpa ilmu itu merupakan salah satu dosa besar ya. Berbicara dalam agama tanpa ilmu, atas namakan agama, atas namakan Allah dan Rasulnya adalah kedustaan, dan itu merupakan salah satu dari dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan di antara hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah ya sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan itu Allah gandengkan larangan tersebut ya setelah larangan dari berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kemudian disebutkan setelah itu larangan dari wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara mengatasnamakan Allah ya atas nama agama sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ini merupakan dosa besar. Begitu juga Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kau mengikuti menyampaikan sesuatu yang tidak kamu ya ketahui. Ya, sesungguhnya pendengaran, akal, hati, pikiran dan juga penglihatan akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berbicara dalam agama ini atas nama Allah, kemudian juga atas nama Rasulullah, dia berdusta, maka yang demikian itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara dusta, sengaja dusta, ya berbicara atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, menisbatkan kepada Nabi suatu pemahaman, suatu ajaran, ya amalan yang tidak dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia orang pendusta, dan yang demikian itu dia mempersiapkan tempat duduk dalam neraka. Jadi tidak diragukan bahwa agama ini adalah berdasarkan wahyu, ya, bukan hawa nafsu, ya, bukan ya selera masing-masing, bukan hanya ya sekedar menukil sebuah riwayat-riwayat tanpa di cross check, tanpa diketahui kevalidannya tentang status hadisnya, maka tidak diragukan bahwa berbicara dalam agama adalah perkara yang besar, sehingga barang siapa yang berbicara tanpa ilmu, sungguh dia telah berbuat kedustaan atas nama Allah, dan itu merupakan ya salah satu dari dosa besar. Naam, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya Saudara Usman di Bengkalis. Kemudian kita akan bacakan ke penanya berikutnya, Ustaz, dari Ibu Neneng Syafrina dari Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh Ustaz doa Sayyidul Istighfar dibaca saat sujud? Nah, ya, terima kasih. Tidak diragukan bahwa Sayyidul Istighfar merupakan salah satu dari zikir yang dibaca di pagi dan petang hari. Itu waktu yang paling tepat dan yang paling cocok ya. Tapi jika sesekali seorang ya membaca di dalam sujud, maka tidak ada masalah, karena dalamnya adalah permohonan keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insyaallah tidak ada masalah. Tapi yang lebih tepat, lebih utama itu adalah bacaan di pagi dan di petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian di waktu sujud ya perbanyak ya sebagaimana ya dalam berdoa mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga ketetapan, keteguhan dalam agama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, ya,
Qul Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya, dan itu banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam di waktu sujud. Begitu juga ya muqallibal qulub, memperbanyak istighfar. Naam, dan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang lebih utama. Naam, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh Ustaz sesekali Ustaz ya, asal tidak dirutinkan dan jadi semacam rukun Ustaz ya. Iya, ya sebenarnya doa-doa yang lain itu bukan rukun ya. Ya, dan yang wajib dalam membaca ya subhana rabbiyal a'la, itu satu kali. Akan tapi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau banyak berdoa di waktu sujud, terutama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga ya mohon keampunan. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga Nabi banyak berdoa, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Nah, itu yang harus diperbanyak di waktu sujud. Nah, demikian Allah. Barakallahu fikum. Semoga menambah hasanah kita pemirsa dalam soal keilmuan, utamanya doa-doa yang bisa dibaca saat sujud ya. Kita akan sapa kembali Ustaz. Kali ini kita menuju ke Purbalingga. Ada Pak Yusuf sudah tersambung. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Pak. Silakan pertanyaannya Pak Yusuf. Ustadz, ini saya sebagai imam, tapi kadang-kadang terganggu ataupun baru ada saya dengar di masjid saya. Ketika imam iktidal, samingallahu liman hamidah, jamaah makmum itu ada yang memberikan ya, qadarullah terputus Pak Yusuf ya, dan pertanyaan belum sempat sepenuhnya Ustaz ya. Apakah sudah didapat Ustaz poinnya? Belum, cuma beliau ya? Imam yang baca Bismillahil hamidah, cuma makmum ini yang terputus. Nah, ini yang terputus, inti dari pertanyaan belum disampaikan qadarullah. Pak Yusuf silakan bisa Anda coba telepon kembali ya. Kita masih berikan kesempatan dan Ustaz belum bisa menjawab qadarullah karena memang pertanyaan masih terputus ya. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda semuanya berada, insya Allah Fatwa TV di akhir pekan nanti akan ada program Safari Dakwah, khususnya bagi Anda masyarakat yang ada di sekitar Ciamis di Jawa Barat ya, bisa hadir langsung. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2023 di Masjid Imam Syafi'i di Ciamis, Jawa Barat ya, menghadirkan Ustadz Abu Qatadah dan juga Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama di hari Sabtu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat atau tanggal 10 Safar ya 1445. Hadir dan ramaikan, dan Anda bisa ajak keluarga, kerabat, teman-teman dan sanak saudara Anda ya, barakallahu fikum, untuk bisa bersama-sama menyukseskan program Safari Dakwah Dewan Fatwa. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan masih berikan kesempatan bagi Anda pemirsa Fatwa TV. Masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan atau kurang dari itu ya, untuk Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz di line telepon 0331544687. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Kita akan kembali bacakan Ustadz. Kali ini dari Saudara Melda di Bengkulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau tanya, maaf saya ini sangat awam sekali dan dangkal sekali keilmuannya soal agama. Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi sosok suami yang berani bersumpah demi Allah tetapi dia berbohong? Ya, terima kasih kepada Ibu Melda ya di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama ya, kita berdoa semoga suami Ibu Melda ini ya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi orang-orang yang jujur ya dalam berbicara, bahkan kalau dia ya bersumpah dia harus jujur ya.
Pertama, tidak diragukan bahwa ya sumpah itu tentu ya menunjukkan pada suatu yang agung, yang besar. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La tahlifu bi abaikum. Man halafa falyahlib billah. Ya, maka jangan bersumpah dengan nama ya ayah-ayah kalian atau bapak-bapak kalian. Maka seorang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, bersumpah dengan Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan bahwa sesuatu yang ingin dia katakan atau ingin membuktikan bahwa sesuatu yang dia ingin lakukan itu adalah sesuatu yang besar, maka membutuhkan sumpah ya, mempertegas, maka tidak boleh kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dalam bersumpah maka seorang adalah jujur. Nabi SAW mengatakan man halafa billah falyasduq. Ya, barang siapa yang bersumpah ya, dengan Allah maka hendaklah jujur. Maka barang siapa yang bersumpah kemudian dusta, ya bohong itu adalah dosa besar. Ya. Maka jelas dia ya menjadi orang-orang yang pendusta. Maka Nabi SAW mengatakan iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. Ya, maka tinggalkan kata Nabi dusta. Karena kedustaan mengajak kepada kejelekan, kejelekan mengajak kepada neraka. Maka senantiasa seorang ya berdusta maka dia akan ditulis sebagai pendusta. Maka sampaikan makna yang seperti itu. Kemudian jangan dibiasakan ya dalam hidup selalu bersumpah. Ya. Jangan dibiasakan ya terus dalam setiap kondisi dan keadaan bersumpah. Ya. Tapi berbuatlah sesuatu, katakan, dan berusaha seorang untuk ya bersungguh-sungguh untuk menepati janjinya. Jadi intinya kedustaan itu adalah ya dosa besar dan itu harus ditinggalkan sehingga tidak dicap menjadi para pendusta. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Dan dalam hal ini seorang istri tentunya boleh Ustaz ya menegur seorang suaminya apabila sudah menyangkut dengan membawa nama Allah kemudian jelas-jelas dia berdusta. Ya, dia tentunya ya mengingkari bahwa dan menasihati suaminya. Dan itu tugas ya juga mengingkari suatu kemungkaran tadi, menasihati dengan baik, ya mendoakan suaminya bahwa ini demikian adalah perbuatan haram, dosa dan dosa besar, ya berdusta ya. Maka ini jelas hal yang dibutuhkan ya, kesabaran dan juga ya didoakan suaminya agar menjadi orang yang baik, orang yang jujur. Kan Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, jadilah bersama orang-orang yang jujur begitu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita akan sapa penelpon kita berikutnya dari Bapak hamba Allah di Riau. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, pertanyaannya. Satu pertanyaan Pak ya untuk Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, tentang mengenai sebenarnya bagaimana yang hak itu ritual hajatan seperti walimah atau sunatan, kita kan diundang. Lalu di pemuka agama yang dituakan di sini termasuk di pemuka gitu. Baik Ustaz, apakah difahami Ustaz atau kita butuh mengulang? Tapi Bapak mohon maaf, televisinya bisa dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu Pak, karena suara Bapak sedikit terdengar feedback ya. Radionya atau televisinya dimatikan dulu Pak. Dia membawakan Pak. Kita kan diundang doa bersama. Terus dia mengatakan Al-Jelani Qadir Al-Fatihah. Ya, ada tambahan ritual atau tambahan seperti itu. Kemudian kita sebagai jamaah itu seperti apa Ustaz ya? Tapi membawakan Jelani Qadir Al-Fatihah, terus surah Al-Falaq surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Terus dia berdoa lagi, kaum muslimin muslimat ahli kubur suka maju gitu lah desanya. Ya. Itu acara hajatannya apa Pak? Acaranya apa? Jadi, kadang kan kita diundang seperti walimah,
terus Oke. sunatan gitu. Ya, naam. Terus Pak, Oke, naam. Ya, semua. Mana ritual yang hak sebenarnya Pak? Taib, barakallahu Baik, ya, fikum. Ustaz. Naam, ya, oke. Nah, terima Udah kasih, bisa Pak. dipahami, naam. Oke, naam. Terima kasih kepada Bapak hamba Allah Ustaz ya. hamba Allah di Riau, ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seputar masalah bacaan-bacaan ritual-ritual dalam acara hajatan, baik walimahan atau sunatan, ya. Tidak diragukan bahwa kalau walimahan tentunya merupakan ya bagian dari syariat kita, ya. Karena aulim walau bisyah, kata Nabi SAW, lakukanlah walimah, ya, dan akan dati mungkin hanya memotong ya seekor kambing kan begitu, atau domba. Itu bukti ya agar kaum muslimin mengetahui bahwa ada acara pernikahan, akad nikah atau pernikahan ya terjadi antara kaum muslimin, itu merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun walimah tersebut kan sungguhnya acaranya simple gitu ya. Tidak ada bacaan-bacaan ini, tidak pula ada berbalas pantun ya gitu. Sehingga kasihan juga ya tamu undangan kalau di kampung-kampung itu ya ada berbalas pantun dulu. Udah mungkin 1 jam menunggu masih berbalas pantun. Udah kelaparan juga tamu undangannya, kan belum juga makan-makan, kan begitu. Jadi ya, kemudian tambah lagi ritual yang lain, ada Fatihahnya, kemudian dihadiahkan Syekh Abdul Qadir Jalaninya, kemudian ikhlas. Nah, apa kaitannya ini? Sesungguhnya kalau kita sedikit ya mencerna, apa kaitannya baca Al-Fatihah dengan ikhlas, kemudian An-Nas kan muslim dengan ya acara walimahan, begitu juga mungkin acara sunatan begitu ya. Enggak ada kaitannya sama sekali. Ya, menghadiahkan, terlepas dari perbedaan tentang masalah menghadiahkan Al-Fatihah, kebiasaan Abdul Qadir Jalani. Kenapa Abdul Qadir Jalani? Jadi sesungguhnya ini adalah ritual-ritual kebiasaan mungkin sebagian kaum muslimin. Maka kalau ditanya landasan, tidak ada landasannya. Maka dalam hal ini jika Bapak sebagai tokoh masyarakat ya bisa memberikan pemahaman kepada mereka dengan cara yang baik, dengan bijak, secara perlahan-lahan, ya maka insya Allah akan lebih baik disampaikan, ya. Tapi ya tidak cukup hanya di waktu hari hanya, tapi harus ada ya penjelasan atau kajian-kajian ilmu sebelumnya. Masyarakat dibiasakan dengan ilmu sehingga mereka terbiasa ya beramal dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan atau sebuah ritual saja. Maka dalam hal ini tidak ada sama sekali, apalagi membaca ikhlas 7 kali, An-Nas, kemudian setelah itu ada ya doa-doa yang lain, maka itu semua tentu tidak ada panduannya. Maka lebih baik tentu ditinggalkan. Cukuplah dalam hal ini ya dalam masalah walimahan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, tidak dengan ada bacaan-bacaan khususnya. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah tadi di Riau. Kemudian Ustaz, kalau diundang Ustaz, bolehkah kita mungkin tidak hadir Ustaz? Kalau diundang, menghadiri undangan itu kan diantara salah satu hak dari sesama muslim. Wa idza da'ahu fa'ajibu, kan begitu. Apabila diundang dia memenuhi undangan tadi. Tapi para ulama menjelaskan jika dalam acara dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran. Nah, ataupun kalau dia ada kemungkaran, dia ya tidak diam, dia mengingatkan gitu ya, menasihati dan ya mengingkari dengan cara yang baik. Tapi bila dalamnya ada kemaksiatan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka dalam hal ini tentu tidak ada kewajiban tadi. Ya, nah, tapi tentunya dengan dibalas dengan cara yang baik, disampaikan ya apa alasan dia tidak bisa menghadiri dengan cara yang baik. Nah, demikian Allah. Jadi tetap ada muamalah yang baik juga Ustaz ya. Betul, ya betul, itu harus dilakukan. Ya dengan cara yang baik. Nah, tidak perlu dengan ya mencaci atau mungkin untuk menghina atau yang lainnya, atau mungkin langsung menyalahkan, mempermalukan gitu ya. Karena ya masyarakat kita sangat masih awam, butuh ya pencerahan, butuh edukasi. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu ya mereka bisa secara perlahan-lahan memahami. Barakallahu fikum, semoga ini difahami dan bermanfaat ya untuk
Bapak hamba Allah di Riau dan juga untuk pemirsa lainnya. Silakan, masih ada waktu malam hari ini, manfaatkan sebaik mungkin. Masih kita di program Live Interaktif Keimanan, Doa dan Zikir bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nurisan MA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya. Ya, nah. Dari saudara Digo Ustaz di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, hati saya banyak sekali perasaan was-was, entah itu tiba-tiba pikiran kotor dan lain-lain sebagainya. Padahal saya tidak mau merasakan atau memikirkan hal tersebut. Saya takut Ustaz tergolong sebagai orang yang munafik. Apakah kondisi demikian adalah ciri-ciri orang munafik Ustaz? Ya, terima kasih pada saudara atau Bapak Digo ya di Jawa Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, was-was itu biasanya muncul ya dari syaitan, karena memang syaitan tujuannya adalah bagaimana yuwaswisu fi sudurin nas, kan begitu. Maka begitu kita atau seorang merasakan ada perasaan was-was tersebut, maka berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu datang dari syaitan. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah berlindung kepada Allah. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Apabila ada syaitan membisikkan padamu bisikan-bisikan yang negatif, tentunya syaitan bisikan yang negatif, maka hendaklah kamu berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Maka berlindung, ta'awuz. Kemudian setelah itu jangan diberi peluang, jangan diladeni, diputus ketika bila ada was-was tersebut. Kemudian bekali dia dengan ilmu. Nah, tidak serta-merta begitu ada was-was langsung seorang dicap sebagai munafik, tidak Tapi hendaklah dia waspada, karena was-was tersebut akan membuat dia itu kebingungan, tidak punya pendirian, was-was, tidak punya keyakinan. Maka tingkatkan keimanan, ketakwaan, bekali dia dengan ilmu dan baca Al-Quran, baca berzikir, zikir di pagi petang hari dibaca, waktu keluar rumah dibaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, sebelum tidur dibaca ayat kursi. Maka dengan seperti itu insyaallah was-was tersebut akan hilang dan pikiran akan tenang, dan juga hati akan juga merasakan ketenangan dan ketentraman dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi Pak Digo di Surabaya. Ustaz, kita ke penelpon berikutnya sudah tersambung. Ada Pak Ino dari Sumatera Utara. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Satu untuk Ustaz ya. Iya, nah. Keterangannya kan barang siapa membaca ayat kursi setelah salat fardu masuk surga kecuali menghalangnya kematian. Yang mohon dijelaskan masalah pikir la ilaha illallah daulah syarikalah yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Zikir ini apa fadilahnya Ustaz? Mohon dijelaskan. Nah, baik, terima kasih Pak Ino pertanyaannya. Baik Ustaz, fadhal Ustaz. Terima kasih kepada Pak Ino barakallahu fiik atas pertanyaannya. Betul bahwa di antara zikir yang diucapkan atau di antara hal yang disunnahkan untuk dibaca setelah sholat yaitu membaca ayat kursi. Bahwa barang siapa yang membaca hal itu maka tiada penghalang baginya untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, ini jelas dalil menjelaskan keutamaan ayat kursi, dan juga bahwa yang demikian itu karena sesungguhnya ayat kursi tersebut mengandung ikrar tentang masalah tauhid, berikrar tentang tauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, kemudian di antara juga
zikir yang disyariatkan dibaca, apa yang disampaikan Pak Ino tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan yaqulu fi duburi kulli fariidatin salatin aw salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak diragukan bahwa yang demikian itu merupakan kalimat tauhid, bahwa di dalam hadis sebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak diragukan bahwa itu ucapan yang mulia, ucapan yang utama diucapkan oleh nabi dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Nah, maka terdapat tentang keutamaan apa yang disampaikan tadi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis, ya, la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga ada redaksi yang lain, la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi keutamaannya bahwa yang demikian itu merupakan afdal, ya, seutama-utama kalimat yang diucapkan Nabi dan juga para nabi-nabi sebelum beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Naam, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Ino ya. Kita masih ada waktu, tidak banyak malam hari ini, mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi bagi pemirsa yang ingin memaksimalkan pertanyaannya untuk bisa segera dijawab oleh Ustadz. Silakan line telepon kita tawarkan ya, 0331544687. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Saudari Nur di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, terkadang terlintas kegagalan-kegagalan di masa lalu yang mana menyebabkan menyesal dan berandai-andai di waktu tersebut mengerjakan dengan hal yang lebih baik, tidak seperti yang pernah dilakukan. Ternyata hal tersebut membuat kita sedih Ustadz, kemudian tambah menyesal dan tidak tenang karena perbuatan yang sudah lalu tersebut. Kemudian agar lebih istiqomah dalam memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal dan kembali kepada kemaksiatan atau malas dalam beribadah. Saya mau nasihatnya Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada ini saudari atau saudara Nur Ustaz ya. Nur ya. Nah, barakallahu ya kepada penanya. Tidak diragukan bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Rufi al-qalam wa jaffatis suhub. Naam. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi segala sesuatu dengan takdir. Sesuatu yang telah ditakdirkan menimpa diri seorang, maka tidak akan seorang tidak akan bisa lari dari hal itu. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan maka tidak akan pernah ya menimpa dirinya. Maka apabila terdapat atau terjadi sesuatu, maka seorang mengatakan masya Allahu kan, ya masya Allahu kan. Maka apa yang Allah kehendaki terjadi. Naam, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Maka wa in asabaka syai'un, kata Nabi, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza fa inna law taftahu amal syaitan. Bila kamu ditimpa sesuatu, maka jangan mengucapkan seandainya begini, segalanya begitu, karena berandai-andai itu merupakan ya membuka pintu bagi syaitan. Tapi katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan dan terjadi apa yang Allah kehendaki. Akan tapi seorang hamba mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang terjadi. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kemudian dari situ dia mengintrospeksi diri, ya, mengintrospeksi diri. Dia kembali ya untuk mengkritik dirinya, berprasangka jelek terhadap dirinya, jangan berprasangka baik. Karena segala sesuatu terjadi ya karena ulah tangannya. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, tidaklah sesuatu yang menimpa diri kalian kecuali ya disebabkan ulah tangan kalian. Maka tidak boleh berandai-andai, ya tidak. Naam, seorang menyesali
perbuatan jelek, dosa yang dia lakukan, kemudian dari situ dia termotivasi untuk beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian istiqamah ya, pertama tentu istiqamah adalah di hati. Maka memohon ketetapan, keteguhan, ya kekokohan hati di atas agama. Perbanyaklah mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian meninggalkan berbagai sarana, fasilitas yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka tidak diragukan seorang yang terjerumus perbuatan dosa maksiat maka akan muncul kemalasan dalam beribadah. Karena maksiat itu telah membelenggu hatinya, ya sebelum membelenggu langkah kakinya datang untuk beribadah. Nah, semoga kita senantiasa diteguhkan oleh Allah di atas ketaatan dan kita diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, itu adalah pertanyaan terakhir. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa fikum barakallah. Kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah menyaksikan program live interaktif kami malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan bagi siapapun kita menyaksikan, mendapatkan, dan semoga Allah mudahkan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kepada kita semua malam hari ini. Dan pemirsa, sampai bertemu kembali insyaAllah di program-program live interaktif berikutnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com. Mohon maaf bagi penanya baik telepon ataupun via website yang sudah mengirimkan pertanyaan karena memang keterbatasan waktu. Semoga Allah akan kembali bisa bertemu di live interaktif berikutnya. Dan kita juga mengundang bagi kaum muslimin dan juga muslimat untuk bisa bersama-sama kami mendukung berjalannya dakwah Fatwa TV melalui rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di beberapa nomor rekening yang saat ini tercantum di layar kaca Anda. Sekali lagi atas donasi, bantuan kita sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan dan sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian